Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E dan di sini kami akan mempresentasikan tentang virtualization and cloud computing. Untuk bagian pertama akan dibawakan oleh saya, Hafid Muhammad Jamil, dengan NPM 406 2121 0006. Apa itu virtualization? Virtualization atau virtualisasi adalah proses membuat versi virtual atau simulasi lingkungan fisik, seperti perangkat keras komputer, sistem operasi, aplikasi, atau jaringan, menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang ada. Dalam konteks komputasi, virtualisasi memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi pada satu komputer fisik atau server. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak khusus yang disebut hypervisor atau virtual machine monitor. Dalam virtualisasi, hypervisor membagi sumber daya fisik seperti CPU, memori, dan penyimpanan menjadi beberapa mesin virtual yang terisolasi. Setiap mesin virtual dapat menjalankan sistem operasi dan aplikasi yang berbeda secara independen, seolah-olah mereka berjalan pada komputer fisik yang terpisah. Dengan demikian, virtualisasi memungkinkan konsolidasi sumber daya, penggunaan yang lebih efisien, dan pengelolaan yang lebih mudah dari lingkungan IT. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah model pengiriman layanan komputasi melalui internet. Dalam cloud computing, sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, basis data, perangkat lunak, dan jaringan disediakan secara layanan on-demand melalui internet. Pengguna dapat mengakses dan menggunakan sumber daya ini sesuai kebutuhan mereka, tanpa perlu memikirkan infrastruktur fisik yang mendasarinya. Dalam model cloud computing, penyedia layanan cloud menyediakan dan mengelola infrastruktur, sementara pengguna dapat memilih dan memanfaatkan sumber daya tersebut sesuai kebutuhan mereka. Ini memungkinkan organisasi atau individu untuk menghindari biaya dan kompleksivitas membangun dan mengelola infrastruktur komputasi mereka sendiri. Perbedaan antara virtualization dan cloud computing. Fokus utama virtualisasi adalah memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi pada satu komputer fisik dengan menggunakan hypervisor atau virtual monitor machine. Sedangkan fokus utama cloud computing adalah memberikan akses on-demand terhadap sumber daya komputasi melalui internet untuk memenuhi kebutuhan komputasi pengguna dengan penyedia layanan cloud mengelola infrastruktur yang mendasarinya. Lalu secara abstraksi, virtualisasi bekerja pada tingkat yang lebih rendah, terutama dalam hal virtualisasi perangkat keras, di mana sumber daya fisik dibagi menjadi mesin virtual yang terisolasi. Sedangkan cloud computing bekerja pada tingkat yang lebih tinggi, dengan abstraksi yang lebih tinggi terhadap infrastruktur fisik. Pengguna menggunakan sumber daya komputasi melalui antarmuka abstraksi seperti API atau antarmuka web tanpa perlu terlibat dalam detail fisik. Secara manajemen sumber daya, virtualisasi mengelola dan membagi sumber daya fisik menjadi mesin virtual yang terisolasi yang dikelola secara terpusat oleh hypervisor. Sedangkan cloud computing mengelola dan menyediakan sumber daya komputasi secara terpusat melalui platform cloud, di mana pengguna dapat meminta, mengatur, dan mengelola sumber daya melalui antarmuka pengguna. Secara lingkupnya, virtualisasi dapat dilakukan di dalam infrastruktur lokal atau pusat data perusahaan dengan penggunaan mesin virtual pada perangkat keras fisik yang ada. Sedangkan cloud computing
beroperasi di atas infrastruktur yang dikelola oleh penyedia layanan cloud dan disampaikan melalui internet. Pengguna dapat mengakses sumber daya cloud dari mana saja dengan koneksi internet. Meskipun terdapat perbedaan antara virtualisasi dan cloud computing, kedua konsep ini sering digunakan bersama-sama. Virtualisasi dapat digunakan dalam lingkungan cloud untuk menciptakan mesin virtual yang berjalan di atas infrastruktur cloud. Dalam hal ini, cloud computing menggunakan virtualisasi sebagai salah satu teknologi inti untuk memungkinkan pengguna yang efisien dan elastis dari sumber daya komputasi. Beberapa kelebihan dari virtualisasi. Yang pertama adalah konsolidasi sumber daya. Dengan menjalankan beberapa mesin virtual pada satu komputer fisik, virtualisasi memungkinkan pengguna yang lebih efisien dari sumber daya perangkat keras dan memungkinkan penghematan biaya. Yang kedua, isolasi dan keamanan. Setiap mesin virtual terisolasi dari yang lain, sehingga jika satu mesin virtual terpengaruh oleh serangan atau kegagalan, mesin virtual lainnya tetap berjalan secara normal. Yang ketiga, manajemen dan fleksibilitas yang lebih baik. Virtualisasi memungkinkan untuk dengan mudah mengelola dan memindahkan mesin virtual antara server fisik tanpa mempengaruhi operasi sistem atau aplikasi. Yang keempat, pengembangan dan pengujian. Virtualisasi memungkinkan lingkungan pengembangan dan pengujian yang terisolasi, sehingga pengembang dapat dengan aman menguji perangkat lunak tanpa mempengaruhi sistem produksi. Yang kelima, pemulihan dan cadangan yang lebih mudah. Dengan menggunakan snapshot dan fitur pemulihan lainnya yang disediakan oleh hypervisor, virtualisasi memfasilitasi cadangan dan pemulihan yang cepat dari mesin virtual. Kelebihan cloud computing. Kelebihan cloud computing meliputi skala yang lebih fleksibel, biaya yang lebih rendah, aksesibilitas yang mudah, keamanan dan pemulihan bencana yang ditingkatkan, kolaborasi yang lebih baik, serta kemungkinan untuk melakukan inovasi dan pengembangan perangkat lunak dengan cepat. Layanan cloud computing telah digunakan secara luas dalam berbagai industri dan organisasi, memfasilitasi transformasi digital dan memungkinkan adopsi teknologi baru dengan cepat. Itu saja dari saya. Berikutnya dilanjut ke bagian 2 yang akan dibawakan oleh Andika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama. Saya ingin menjelaskan tentang virtualization. Virtualisasi itu sendiri adalah teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras fisik untuk menjalankan beberapa mesin virtual yang terisolasi secara independen. Dalam virtualisasi ini, perangkat lunak khusus yang disebut dengan hypervisor digunakan untuk seperti membuat dan memproses pengelolaan dari virtualisasi itu sendiri. Setiap mesin virtual dapat menjalankan sistem operasi secara bersamaan, melebihi dari kapasitas tergantung dari spesifikasi yang digunakan. Secara fleksibilitas, secara pengelolaan juga, dan skalabilitasnya yang lebih baik. Jika dalam kehidupan sehari-hari, maka kita dapat melihat contoh apabila seseorang menggunakan VirtualBox atau VMware. Secara singkat, VirtualBox adalah aplikasi yang memungkinkan kita untuk menjalankan simulasi dari komputer secara lengkap. Misalkan apabila kita ingin menggunakan OS Kali Linux, maka kita bisa mensimulasikan si Kali Linux ini untuk kita gunakan, tetapi secara simulasi. Setelah itu,
eh, apabila kita ingin menggunakan Windows Windows 7 Ultimate, maka kita dapat mensimulasikannya. Tapi tadi kita sempat mention bahwa ada yang namanya hypervisor. Hypervisor itu sendiri adalah makna dari komponen proses dari suatu virtualisasi yang mana memungkinkan untuk membagi sumber daya komponen dari host atau si induknya. Secara sederhana, apabila ada suatu komputer dengan RAM sebanyak 16 GB, jika ingin menggunakan atau ingin melakukan suatu simulasi, kita bisa ambil contoh seperti ini. Saya ingin melakukan simulasi OS kali Linux dan Windows 7 Ultimate 64-bit secara bersamaan. Maka yang dapat kita lakukan adalah kita harus membagi kalkulasi dari RAM yang kita miliki. OS kali Linux itu sendiri memakan RAM sebanyak setengah gigabyte yang mana terhitung 512 megabyte. Di samping itu, kita ingin melakukan simulasi Windows 7 Ultimate 64-bit juga, yang mana kita harus mengkalkulasikan spesifikasi RAM yang dibutuhkan yaitu sebanyak 2 GB RAM. Maka hasil dari penjumlahan simulasi kedua OS tadi, sisa dari RAM kita sebanyak 13,5 GB. Di samping itu semua, jangan lupa bahwa kita itu adalah sebuah host atau server. Seperti induk. Induk kita ini memiliki kapasitas juga dan kita melakukan proses tersebut di balik operating system juga. Misalkan kita sedang menggunakan Windows 7 secara real time untuk melakukan simulasi tersebut. Maka spesifikasi Windows 10 yang kita gunakan adalah 2 GB RAM. Habisnya dari kalkulasi tadi sebesar 13,5 gigabyte itu dikurangi juga 2 GB, maka sisa dari RAM kita sebanyak 11,5 GB. Setelah itu kita akan melihat sebuah gambar yang mana menjelaskan bahwa hypervisor OS instalasi. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ya kita ingin melakukan sebuah simulasi kedua OS dengan yang berbeda. Maka kita akan melihat bahwa hardware itu berada di bawah hypervisor, yang mana hypervisor ini memproses hubungan antara sebuah klien, simulasi OS kita, dan induk kita adalah si hardware-nya. Maka dari pembagian tersebut, ada sekat di mana kita harus mengkalkulasikan atau kita harus menghitung seberapa cukup sih simulasi OS yang ingin kita gunakan itu agar lebih maksimal dalam penggunaannya. Maka gambaran dari struktur tersebut adalah seperti dalam gambar. Pada gambar server 1, maka Windows OS melakukan server. Di Windows OS yang kedua, misalkan melakukan email server. Yang ketiga, Windows OS-nya melakukan SQL server, dan seterusnya. Itu sangat berlaku bahwa hypervisor ini secara tidak langsung memproses pembagian job yang ingin kita kerjakan. Tapi apa sih dari hypervisor ini? Kita akan jelaskan lebih dalam tentang hypervisor itu sendiri. Hypervisor terdiri dari dua tipe. Hypervisor 1 adalah sebuah perangkat lunak yang secara langsung tidak memerlukan host. Sementara hypervisor tipe 2 itu memerlukan opsi host tambahan. Bedanya hypervisor tipe 1 ini tidak memiliki host,
dan tipe 2 ini mewajibkan untuk memiliki host. Sebenarnya host yang dimaksud ini seperti apa sih? Contohnya apabila kita ingin mensimulasikan suatu sistem operasi, kita ambil Windows XP. Kita rindu dengan Windows zaman dahulu. Jika kita menggunakan Oracle VirtualBox sebagai perangkat lunak yang akan kita gunakan sebagai simulasinya, maka virtualisasi hypervisor tipe 2, OS yang sedang kita gunakan secara real time kita adalah Windows 10, maka host tersebut adalah Windows 10-nya, yaitu OS yang sedang kita gunakan untuk daily use. Sementara itu, sebagai contoh untuk virtualisasi hypervisor tipe 1, namanya adalah Citrix Sun Server, ada virtualisasi tipe 1 yang tidak memerlukan host. Lalu, requirement seperti apa yang kita harus perlukan untuk melakukan virtualisasi tersebut. Tapi sebelum itu kita harus memahami dulu bagaimana cara kerja dari hypervisor tipe 1 dan tipe 2 ini. Dalam gambar kita dapat melihat bahwa hardware untuk tipe 1 hypervisor itu tidak memiliki host OS seperti tipe 2 hypervisor. Seperti contohnya, seperti yang tadi bahwa VirtualBox harus diakses melalui Windows 10 yang kita gunakan. Sementara untuk melakukan hal tersebut, kita memerlukan VirtualBox dan host itu adalah kita sebagai pengontrol, kita sebagai pengkalkulasian RAM yang dibutuhkan. Komponen yang dibutuhkan juga berada di tangan kita. Indikator yang dibutuhkan juga berada di yang kita miliki juga. Maka tugas dari hypervisor tipe 2 ini harus mengharuskan sekali atau mewajibkan untuk menggunakan host OS yang mana kita yang ingin membuat suatu simulasi, maka kita juga yang harus melakukan settingnya secara real time. Setelah itu, perbedaannya dengan tipe 1 hanya saja tidak memiliki host OS yang kita bicarakan sebelumnya seperti VirtualBox tadi. Kalau misalkan kita menyebutkan bahwa Citrix Sun Server ini diharuskan memiliki host OS, itu tidak berlaku karena pada dasarnya ketika kita memiliki virtualisasi tipe 2 hypervisor, maka kita bisa menginstalkan atau mensimulasikan Citrix Sun Server ini di dalam VirtualBox. Secara kasarnya kita bisa jelaskan bahwa yaitu adalah simulasi di dalam simulasi, seperti itu. Seperti yang dibahas tadi, kebutuhan untuk melakukan virtual machine itu ada apa saja. Yang pertama adalah dibutuhkan prosesor. Prosesor ini diharuskan untuk mengalokasikan sumber daya hardware yang kita gunakan. Terlebih, prosesor dapat mengidentifikasi bahwa pengguna melakukan dua mode, yaitu user mode atau si pengguna, yaitu host itu sendiri, atau kernel mode, melakukan aktivitas virtualisasi. Yang kedua, membutuhkan sistem operasi dengan membantu pengontrolan virtualisasi untuk memanage sumber daya memori, serta jaringan jika ada. Tapi ada beberapa kasus bahwa kita ingin melakukan client server. Kita ingin melakukan sebuah setting client server, servernya Debian, kliennya Windows, maka otomatis membutuhkan sebuah jaringan. Maka itu adalah sebuah persyaratan wajib untuk melakukan simulasi klien dan server. Untuk yang ketiga, kita membutuhkan RAM.
tentu saja untuk melakukan eksekusi pengontrolan virtualisasi tersebut, eh, karena kan secara paralel ya, otomatis untuk pengalokasian memori yang dibutuhkan itu sangat diwajibkan untuk ada, apalagi untuk proses virtualisasi ini. Karena secara eh, kita lihat pun, tidak secara kita lihat pun sih, kita merasakan bahwa CPU atau laptop kita terasa lebih berat untuk melakukan sebuah virtualisasi dikarenakan ya kita menginstal operasi sistem di atasnya operasi sistem lagi. Jadi double. Otomatis si CPU dan eh, komponen lainnya akan terasa sangat panas. Maka dibutuhkan untuk kapasitas memori yang cukup banyak. Yang keempat yaitu hard disk. Gunanya untuk menyimpan image atau yang bisa kita sebut sebagai sesi virtualisasi yang sedang dilakukan. Apabila kita sedang diberi tugas oleh seseorang, kita harus mensimulasikan eh, hacking dengan Kali Linux, maka kita otomatis akan menginstal terlebih dahulu Kali Linux. Kali Linuxnya sudah jadi dan ready to use. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi juga dari Kali Linux itu sendiri. Tetapi kita juga ada jeda waktu untuk lelahnya juga dan tidak bisa untuk secara terus terus berlanjut untuk melakukan pengkonfigurasian kali Linux tersebut. Maka cara satu-satunya untuk menghemat waktu dan juga mengistirahatkan diri adalah dengan menyimpan sesi dari virtualisasi kita seperti itu. Dan yang kelima adalah kebutuhan dari perangkat keras pendukung. Dalam beberapa kasus virtualisasi eh, mengharuskan untuk mengakses internet. Apabila sesuatu CPU atau laptop yang tidak memiliki WiFi receiver, maka kita setidaknya harus mempunyai uh, adapter dari WiFi adapter tersebut. Kita harus memiliki WiFi adapter tersebut gunanya untuk menangkap sinyal WiFi dan juga untuk melakukan konektivitas dan melakukan eh, kegiatan browsing di dalam simulasi tersebut. Seperti itu. Dalam contoh yang pernah saya kerjakan, saya ingin melakukan browsing di Windows XP ketika saya eh, memiliki host Windows 7. Sepertinya udah lama. Eh, Laptop saya tidak memiliki, lebih tepatnya WiFi receiver laptop saya itu error. Makanya harus eh, memiliki WiFi adapter eksternal yang mana harus bekerja keras lagi dengan mendownload driver yang ada dan juga harus melakukan instalasi driver lagi. Maka kita harus menyesuaikan lagi di setting di VirtualBox-nya dan kita harus menyesuaikan kembali dengan eh, konfigurasinya juga, settingannya juga. Itu akan jauh lebih menguras waktu juga sih, seperti itu. Baik, untuk bagian virtualisasi, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alvin dengan NPM 06191030008. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari teman-teman saya sebelumnya, slide 12 sampai 16. Yang pertama itu di pengaplikasian cloud computing. Layanan cloud computing secara singkat dapat dijelaskan sebagai layanan teknologi
pengelolaan dan penyimpanan data secara virtual berbasis internet. Sistem ini dapat menyesuaikan dengan kapasitas di berbagai macam industri, baik untuk perusahaan besar maupun kecil. Adapun contoh pengaplikasian cloud computing yang kita sering lihat setiap harinya, seperti ya biasa kita pakai untuk mengirimkan tugas dan sebagainya, bisa email, media sosial, aplikasi virtual meeting, website, sistem karir pertukaran modern, sistem pencatatan perkantoran modern, dan masih banyak lagi. Selanjutnya di slide 13 itu ada cloud service. Cloud service adalah layanan yang menyediakan sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan melalui internet. Adapun beberapa penyedia cloud service di Indonesia itu, mereka punya penyedia cloud service di Indonesia ini, contohnya seperti Amazon Web Service, Alibaba Cloud, Google Cloud, Lintas Sarta, dan Telkom. Yang selanjutnya di slide 14 itu ada cloud models. Ada 4 cloud models computing. Yang pertama private cloud, yang kedua private cloud. Private cloud itu merupakan model cloud computing yang hanya digunakan oleh satu organisasi atau perusahaan saja secara private. Artinya, sumber daya cloud-nya digunakan bagi satu organisasi tertentu saja, tidak dibagi pengguna atau organisasi lainnya. Itu namanya private ya, seperti mungkin kalian sering dengar kayak private ya, jelas untuk kita sendiri private gitu. Biasanya private cloud sendiri sangat banyak digunakan tujuan untuk interaksi bisnis. Tentu saja bisnis kita nggak mau saingan kita atau siapapun tahu cara kerja bisnis kita, makanya disediakanlah private ini. Interaksi bisnis di mana sumber daya cloud-nya dapat diatur serta dioperasikan hanya oleh organisasi itu saja atau perusahaan itu saja, perusahaan yang sama. Metode ini biasanya lebih banyak digunakan untuk interaksi semacam intrabisnis, di mana sumber daya cloud-nya bisa diatur, dimiliki. Tadi ya. Oke, lanjut. Yang kedua, community cloud. Community cloud itu banyak digunakan oleh komunitas, institusi maupun organisasi. Model cloud computing ini bisa dikelola oleh pihak internal maupun pihak ketiga atau untuk eksternal dan internal. Namanya juga community ya, kita komunitas ya pasti banyak di satu cloud atau satu server tersebut. Keuntungan tersebut bisa mengecilkan atau minimalisir biaya pembayaran yang akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada public cloud. Public cloud ini adalah layanan yang menggunakan model public sehingga siapa saja bisa mengakses layanan ini. Contohnya kayak Google Drive. Mungkin kita bisa atur ya untuk public cloud dan sebagainya, untuk jadi mahasiswa semuanya bisa mengakses semua Google Drive tersebut. Contohnya mungkin seperti itulah. Model cloud computing ini tidak perlu biaya dan gratis, akan tetapi ada juga yang berbayar dengan harga tertentu. Keuntungan dari model cloud computing ini, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya, tapi tentunya public cloud memiliki kelemahan, yaitu perihal keamanan data. Tentu saja pasti nggak aman karena public ya, kita semua bisa mengakses. Tentu saja mungkin ada teman-teman yang lain yang kebingungan gitu tugas, karena ini Google Drive-nya bisa public, kita bisa ambil. Makanya kelemahannya itu perihal keamanan data. Selanjutnya ada hybrid cloud. Hybrid cloud sendiri adalah gabungan dari layanan private cloud dan public cloud. Itulah mengapa hanya institusi tertentu yang bisa mengaplikasikan model cloud computing ini. Selanjutnya di slide yang ke-15 ada cloud computing karakteristik. Yang pertama ada on-demand service, broad network service, rapid elasticity, resource pooling, dan measure service. Yang pertama,
Karakteristik on-demand service itu alias pelayanan mandiri sesuai permintaan. On-demand, permintaan service pelayanan. Artinya, cloud computing memiliki self-service portal, yakni pengguna bisa melakukan konfigurasi dan mengelola sebuah layanan tanpa harus berinteraksi dengan penyedia atau vendor cloud computing. Yang kedua ada broad network access, berarti akses jaringan yang luas. Layanan cloud computing harus bisa diakses kapanpun dan dimanapun hanya dengan perangkat atau platform yang terhubung dengan internet. Perangkat yang digunakan bisa berupa Teams client, TIC client, atau media lainnya seperti smartphone. Selanjutnya itu ada rapid elasticity. Elasticity dalam konteks ini berarti layanan cloud computing harus bisa disediakan dengan cepat demi memenuhi kebutuhan pengguna. Cloud computing harus tersedia dalam kapasitas yang tidak terbatas sehingga bisa disesuaikan dengan spesifikasi yang diinginkan. Contohnya, perusahaan membutuhkan layanan cloud berukuran lebih besar dari biasanya. Makanya disediakanlah elastisitas ini. Selanjutnya, resource pooling. Resource pooling itu berarti sumber daya yang membangun mulai dari jaringan, server, aplikasi, layanan, dan penyimpanan. Sumber daya tersebut digunakan secara bersamaan oleh beberapa pengguna sebagai platform. Sumber daya cloud computing dikelompokkan dalam suatu pusat data atau data center. Pusat datanya terdiri dari berbagai server yang bersifat multi-tenant sehingga bisa diakses dalam waktu yang sama. Selanjutnya itu ada measure service. Karakter cloud computing yang terakhir, artinya layanan ini harus bersifat terukur. Cloud computing melacak informasi mengenai ukuran pemakaian layanan tersebut yang telah digunakan oleh pengguna. Adanya informasi tersebut menjadi patokan bagi pengguna dalam membayar layanan cloud sesuai fitur dan kapasitas yang digunakannya. Yang terakhir itu ada software defined networking atau biasa kita singkat SDN. Adalah sebuah konsep pendekatan jaringan komputer di mana sistem pengontrol dari arus data dipisahkan dari perangkat kerasnya. Umumnya, sistem pembuat keputusan kemana arus data dikirimkan dibuat menyatu dengan perangkat kerasnya. Sebuah konfigurasi SDN dapat menciptakan jaringan di mana perangkat keras pengontrol lalu lintas data secara fisik dipisahkan dari perangkat keras data forward link plan. Ada salah satu mekanisme tersebut adalah OpenFlow yang sering disalahpahami setara dengan SDN. The Open Networking ini didirikan untuk mempromosikan SDN dan OpenFlow dapat mempromosikan istilah cloud computing sehingga menjadi populer. Sekian kalau dari saya, maaf ada salah kata atau sebagainya. Saya Alvin Benaya, NPM 06191030008. Terima kasih banyak untuk waktunya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.